1-5 menit pertama tidak diberikan pertolongan pada kondisi henti nafas dan henti jantung akan menyebabkan seseorang mungkin akan kehilangan nyawanya. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah teknik untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang berhenti bernafas atau yang jantungnya berhenti berdetak. CPR dilakukan dengan kompresi dada dan bantuan nafas dalam skema tertentu untuk membantu mengedarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. CPR memang prosedural yang terlihat sulit dan menyeramkan, namun sangat penting untuk dipelajari, apalagi saat keadaan darurat. Maka dari itu, mari kita bahas untuk melakukan CPR bersama saya, Dr. Gamarida, hanya di channel Kata Dokter. CPR atau dalam bahasa umum resusitasi jantung paru adalah kondisi di mana kita menyelamatkan nyawa seseorang yang berhenti bernafas atau berhenti berdetak jantungnya. Karena kondisi tersebut akan sangat berdampak pada keselamatan nyawa orang tersebut. Apabila 1-5 menit pertama tidak diberikan pertolongan pada kondisi henti nafas dan henti jantung, akan menyebabkan seseorang mungkin akan kehilangan nyawanya. Sehingga CPR ini sangat penting untuk dipelajari untuk setiap orang. Bagaimana cara melakukan CPR? Hal yang pertama dilakukan dalam melakukan CPR, yang pertama, memastikan kondisi pasien dan kita dalam lingkungan yang aman. Apabila pasien tersebut berada di tengah jalan, pinggir jalan, atau kondisi tempat yang tidak aman, kita perlu mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, letakkan pasien dalam kondisi tempat yang datar dan keras sehingga mudah untuk melakukan pertolongan. Hal yang kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kesadarannya dengan cara menepuk-nepuk pundaknya secara agak keras dan kencang suaranya. Pak, bangun Pak, sampai pasien tersebut menunjukkan respon. Apabila tidak ada respon, kemungkinan pasien memang dalam kondisi penurunan kesadaran. Setelah itu, kita mulai memposisikan diri di samping pasien, sebelah kiri pasien, kemudian posisi seperti berlutut, lutut sejajar dengan pundak pasien, posisi lutut kita agak sedikit terbuka, sambil mengecek apakah terlihat tanda-tanda pernafasan spontan. Pernafasan spontan dalam maksud adalah kita melihat apakah dadanya mengembang dan mengempis, naik dan turun. Jika tidak ada naik turun dada, artinya tidak ada nafas spontan. Kemudian kita perlu memastikan dengan mendekatkan telinga dan pipi ke area hidung pasien untuk mengetahui apakah ada hembusan nafas yang teraba atau tidak. Jika tidak ada nafas, hal berikutnya kita perlu mengecek nadi. Nadi yang paling teraba kencang adalah nadi karotis yang ada di area samping leher. Kita perlu merabanya, cukup dengan menggunakan 2 jari di samping leher. Apabila teraba denyut nadi, artinya nadi memang masih ada. Namun apabila nadi tidak teraba sama sekali, artinya jantung berhenti berdetak. Semenjak saat itu kita tentukan kondisi pasien henti jantung dan henti nafas, kita langsung memanggil bantuan medis atau memanggil orang yang dapat memanggil ambulan atau pertolongan medis. Sambil menunggu pertolongan medis datang, kita bisa melakukan tindakan atau teknik CPR dengan baik dan benar. Pertama, kita harus memastikan kondisi lutut kita tadi sejajar dengan pundak pasien. Kemudian kondisi tangan sebelah kiri di telapak tangan bagian bawah berada di tengah dada pasien, di area sternum, di sekitar area papila mame atau puting susu. Kemudian bagian tangan kanan mengunci. Setelah bagian tangan mengunci, kita mendorong atau memberikan kompresi. Kompresi yang dilakukan sumber tenaganya adalah dari pundak, bukan dari pergelangan tangan, sehingga posisi tangan kita harus lurus, harus tegak lurus dengan pundak. Kompresi dilakukan dengan teknik kecepatannya harus 100-120 kali per menit. Tu wa ga pat ma nam ju pan lan lu dengan siklus 30 kali kompresi diselingi dengan 2 kali hembusan nafas di mulut pasien. Kemudian apabila siklus tersebut sudah dilakukan selama 5 kali, kompresi 30, 2 kali nafas, kompresi 30, 2 kali nafas sampai 5 kali berturut-turut, kita perlu melakukan pengecekan ulang nadi dan nafas. Apabila masih tetap tidak ada nadi dan nafas, kita terus melakukan siklus-siklus berikutnya sampai ada respon, atau diakhiri sampai penolong merasa sudah tidak mampu lagi atau merasa kelelahan. Atau lebih baik lagi apabila bantuan medis sudah datang, baru bisa diakhiri.
Nah, pada kondisi kompresi yang perlu diperhatikan adalah kedalaman dari tekanan. Kedalamannya adalah sekitar 5 cm sampai dengan 6 cm. Jadi memang cenderung agak keras, cenderung agak hentakannya cukup kuat, karena jika tidak sedalam itu tidak bisa menyentuh, tidak bisa memompa jantung. Karena tujuan dari kompresi adalah membuat jantung yang berhenti berdetak kembali berdenyut untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh yang sempat terhenti. Nah, kemudian apabila sudah dilakukan kedalamannya 5 sampai 6 cm, 30 kali hitungan kompresi, diselingi dengan 2 kali bantuan nafas. Perlu diperhatikan juga pada saat memberikan bantuan nafas, kita perlu memperhatikan jalan nafas pasien agar sempurna posisinya. Caranya adalah dengan menengadahkan dahi ke atas, kemudian membuka dagu bagian bawah, baru kita meniupkan udara di mulut pasien. Pada saat meniupkan, jangan lupa untuk menutup hidung. Namun, perlu diperhatikan, apabila kita takut terkontaminasi suatu penyakit dan sebagainya, perlu dicari barrier seperti tisu atau plastik yang bisa menghalangi persentuhan antara kulit bibir pasien dengan bibir penolong. Karena hal itu juga berhubungan dengan pencegahan dari kontaminasi penyakit. Nah, apabila hal tersebut sudah dilakukan, namun tidak ada respon, artinya memang kemungkinan besar pasien sudah tidak bisa tertolong. Namun harus dinyatakan kondisinya oleh petugas medis. Namun apabila di pertengahan ternyata menghasilkan respon atau ada respon yang muncul seperti mulai bernafas atau nadi mulai muncul, hal tersebut masuk ke dalam kondisi ROSC. Pasien sudah kembali ke dalam kondisi jantung memompa dan nafas kembali aktif. Kita harus memposisikan pasien miring ke arah sebelah kanan dengan tangan berada di bawah kepala, kemudian kaki disilangkan ke depan agar apabila pasien bernafas, lidah tidak terdorong ke belakang dan tidak terjadi sumbatan nafas sampai menunggu benar-benar petugas medis datang dan memberikan bantuan medis yang lebih masif lagi. Baik, kurang lebih seperti itu cara penanganan CPR yang baik pada pasien henti jantung dan henti nafas. Semakin cepat dan tepat penanganan, semakin baik juga kemungkinan kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Baik, sekian pembahasan tentang teknik CPR. Saya Dr. Gamarida, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.